Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Wulandari, NIM 123011143. Saya berasal dari kelas 2F, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah Islam di Andalusia, tepatnya pada puncak kemajuan. Sejarah lahirnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah pemberontakan suku-suku Arab yang menentang dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah. Pemberontakan ini dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani dan dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Umayyah yang dianggap otoriter dan tidak adil. Setelah berhasil mengalahkan dinasti Umayyah, kelompok pemberontak memilih Abu Abbas as-Saffah sebagai khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Ini menandakan awal dari periode baru dalam sejarah Islam, dengan Baghdad sebagai ibu kota baru dan pemerintahan yang dipegang oleh dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah ini terdapat lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, Kutab. Kutab adalah lembaga pendidikan tingkat dasar yang mengarah untuk membaca dan menulis. Setelah itu bertambah kepada pengajaran Al-Quran serta pengetahuan agama tingkat dasar. Yang kedua adalah masjid. Masjid menjadi pusat aktivitas berbagai informasi tentang kehidupan umat Islam, menjadi tempat bermusyawarah, tempat mengadili, tempat mengantarkan pencerahan agama, serta informasi lain dalam melaksanakan pendidikan. Yang ketiga ada pendidikan rendah di istana atau kurhur. Kurhur ini berawal dari paradigma pejabat yang memiliki anak di istana, bahwa tujuan pendidikan adalah mempersiapkan murid agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik ketika sudah dewasa. Yang keempat ada perpustakaan buku, sumber informasi yang dekat dengan manusia. Tak heran jika kehadirannya sangat dibutuhkan oleh sepanjang sejarah untuk informasi ataupun ilmu pengetahuan. Banyak toko buku yang telah dibangun pada masa itu yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa minat baca masyarakat muslim sangatlah tinggi. Yang kelima ada salon kesusastraan, yang merupakan sebuah tempat khusus yang dijadikan oleh khalifah, di dalamnya membahas jenis ilmu pengetahuan. Yang keenam ada rumah ulama. Orang yang pertama kali mengajarkan ini adalah Nabi Muhammad SAW, yang menjadikan rumah sahabat Arkam bin Abi al-Arkam sebagai lembaga pendidikan Islam pertama kali yang sifatnya masih sangat sederhana dan terbilang privasi. Selanjutnya ada observatorium. Observatorium adalah rumah atau rumah sakit yang dijadikan sebagai pusat pendidikan, yang dimana merupakan tempat kajian ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani, serta transmisi ilmu kedokteran sebagai kerangka awal pendidikan multikulturalisme di lembaga pendidikan. Yang kedelapan ada ribat. Ribat ini berfungsi sebagai lembaga pendidikan khususnya bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu agama. Yang ke-10 ada Al-Zawiyah. Al-Zawiyah ini merupakan suatu tempat yang dijadikan proses untuk memperoleh kepuasan batiniah. Dan yang terakhir itu ada madrasah. Madrasah ini merupakan sebuah lembaga di mana lembaga ini tentang pendidikan Islam yang menurut penulis merupakan bentuk transformasi lembaga, baik itu lembaga pendidikan dari yang paling sederhana hingga ke yang lebih terstruktur manajemennya. Kemudian ada lembaga pendidikan Islam di Andalusia. Ada dua. Yang pertama pendidikan dasar. Pada tahap ini, materi yang diberikan meliputi baca tulis Al-Quran serta tata bahasa dan puisi Arab. Pada lembaga ini, siswa mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama ada fikih. Pemeluk Islam di Andalusia menganut mazhab Maliki, maka para ulama memperkenalkan materi fikih dari mazhab Imam Maliki. Yang kedua ada bahasa dan sastra, bahasa Arab menjadi resmi
untuk Islam di Spanyol. Bahasa ini dapat dipelajari di Putab, bahkan kepada siswanya diwajibkan untuk selalu melakukan dialog dengan memakai bahasa resmi tadi, yaitu bahasa Islam atau bahasa Arab, sehingga bahasa ini menjadi cepat populer dan menjadi bahasa keseharian. Dalam bidang pendidikan tinggi, Muslim Spanyol ini amat terkenal dan menjadi salah satu pusat pendidikan dunia yang menyaingi Mesir dan Baghdad. Secara garis besar, pada perguruan tinggi di Spanyol terdapat dua konsentrasi ilmu pengetahuan, yaitu ilmu filsafat. Universitas Cordova mampu menyaingi Baghdad. Salah satu di antaranya mampu mengimpor ilmu filsafat dari belahan timur dalam jumlah besar, sekalipun Baghdad termaksud pusat ilmu pengetahuan Islam, sehingga beberapa waktu sesudahnya melahirkan filosof-filosof besar dengan karya-karya emasnya. Yang kedua itu tercatat nama Abbas Ibnu Farnas yang termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ia adalah orang yang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Perkembangan sains pada daerah ini diikuti pula oleh ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu kimia, dan ilmu musik, serta ilmu lain-lain. Bahkan ada ilmuwan wanita yang ahli kedokteran, yaitu namanya Ummu Al-Hasan binti Abi Ja'far. Yang ketiga ada perpustakaan sebagai pusat pendidikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.